Dan saya merasakan memang ada bumbu-bumbu dari beberapa pihak yang membuat sepertinya Mbak Im meyakini ini terjadi. Tapi ingat, ini hanya prediksi dari saya. Memang akhirnya nanti terbukti perselingkuhan itu, ya karirnya akan meredup. Tapi jika tidak, nah ini akan semakin bersinar. With or without Pak Im Wong. Ini kalau saya lihat, dia akan ketemu dengan seorang wanita yang lebih muda. Bisa saja ketemunya ini di tempat syuting, karena Mbak Im dan memiliki keturunan. Sedangkan kalau Paula, sepertinya sebelum akhirnya dia merasakan bisa memberikan kebahagiaan kepada dua anaknya, sepertinya dia akan nggak terlalu memikirkan. Jangan meninggalkan sesuatu untuk dijadikan sebuah aib di masa depan. Dan kalaupun mau begitu, sebaiknya jangan di depan kamera. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sidang yang sedianya mediasi kemarin itu tidak berjalan dengan diharapkan jika ternyata harapannya rujuk. Hari ini ada sidang yang terus kemudian menjadi sidang terbuka ya, dan sempat diprotes oleh pengacara Paula ya, kenapa kok sidangnya tidak tertutup saja seperti itu. Mbak Im Wong datang, tapi Paula tidak menghadiri persidangan hari ini. Kira-kira seperti apa? Apakah masih ada jalan untuk kembali, ataukah betul bahwa Mbak Im Wong sudah menutup pintu rapat, pernikahan ini harus disudahi? Bersama dengan teman-teman dari Indigo Entertainment, kalian harus menonton channel mereka. Kita akan coba untuk gali apa yang akan terjadi pada keluarga ini. Dan akan seperti apa jika perceraian itu terjadi? Akankah tetap bersinar? Akankah ini akan menjadi awal dari kehancuran? Dan bagaimana nasib mereka berdua? Apakah akan menemukan pasangan mereka kembali? Dan anak-anak mereka akan seperti apa? Juga apakah Paula akan mengiyakan keinginan bercerai dari suaminya ini? Masih suami. Mas Den, hari ini sidang tadi itu berlangsung tegang dan bisa dibilang alot juga ya. Gimana menurut penerangan Mas Den, akan betul fix bercerai dalam waktu dekat atau gimana? Saya pikir itu masih tetap ada upaya dari pihak Paula untuk sidang ini tidak di-up atau dibuka untuk umum. Dan ada keinginan Paula untuk masih tetap mempertahankan pernikahan. Tapi sebaliknya terjadi pada pihak Mbak Im Wong. Dan ya ini bukan sesuatu yang melanggar hukum, ini adalah hak mereka berdua. Tapi dari persidangan kita memang melihat bahwa dua pihak yang memiliki keinginan yang berbeda, ini terpaksa memang harus disepakati. Dan mengingat bahwa Mbak Im Wong sebagai seorang suami yang berhak untuk menjatuhkan talak, ya sepertinya dengan sangat sedih saya mengatakan perceraian ini sudah terjadi sebenarnya. Tinggal disahkan saja. Nah kebetulan kan Kak Paula sendiri udah memberikan statement ya kalau perselingkuhan Tidak selingkuh, tidak benar, ya. tidak selingkuh dan sebagainya, untuk ngasih tahu juga ke untuk anaknya gitu di Instagramnya sendiri. Gimana Mas Den, menurut penerangan Mas Den tuh dari Mbak Im gimana, dari Paula? Saya kemarin membuat sebuah konten yang berjudul apakah ini Mbak Im yang bohong mengatakan Paula berselingkuh, atau ini hanyalah kesalahpahaman. Kalau Mbak Im bohong kayaknya kemungkinannya akan sangat kecil dan hampir tidak mungkin. Sehingga kalau saya masih menganggap bahwa ini ada sebuah informasi yang keliru, melihat sesuatu dan diartikan dengan keliru, dan saya merasakan memang ada bumbu-bumbu dari beberapa pihak yang membuat sepertinya Mbak Im meyakini ini terjadi. Tapi ingat, ini hanya prediksi dari saya. Bisa saja tiba-tiba Mbak Im mengeluarkan sebuah video yang membuktikan itu, ya itu sebenarnya yang kita tunggu. Karena sudah kadung kotak Pandoranya dibuka. Udah kadung dia membuat konten mengatakan bahwa saya tidak katakan istrinya ya, ibu dari anak-anaknya ini berselingkuh. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya Mbak Im akan harus jawab di depan anaknya nanti. Dan juga di depan netizen. Karena udah kadung dibuka. Dan ini sebuah hal yang nggak bisa dibalikin lagi. Nasi sudah menjadi bubur, dan ya kita harus menyantap bubur ini tadi apapun yang terjadi, dan kita menunggu ya dari pihak Mbak Im untuk menunjukkan bukti-buktinya yang pantas untuk disajikan ya ke khalayak. Tapi kalau tidak, ya tadi sebaiknya ini memang dilakukan di ruang senyap, dan dari awal sebenarnya saya sangat menyayangkan ini semua harus di-up ke publik. Alasannya, kalau dari tadi kan Mas Den bilang dari Mbak Im sendiri kan nggak mungkin ya kalau bohong gitu. Kalau dari POV Paula mungkin bisa dibilang salah paham juga atau gimana? Paula nih kalau menurut saya sih, ya dia ini adalah istri yang
ikut apa kata suami ya. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, dia pun sepertinya kemarin itu kan kalau menurut saya ya, klarifikasinya pun itu sepertinya bukan sesuatu yang dipersiapkan, tapi merupakan respons dari pertemuan di saat mereka mediasi yang nggak membuahkan hasil. Paula kan keluar dengan mata yang sembab ya, dan kalau nggak salah dia itu melakukan klarifikasinya masih mengenakan baju yang sama. Kalau saya nggak salah ya, kalau salah mohon dibetulkan. Jadi artinya di sini yang saya lihat adalah Paula di sini itu sepertinya menari mengikuti tarian dari Baim Wong ini tadi. Baim kemana, dia baru akan jawab di situ. Dan apa yang dikatakannya sebenarnya adalah sebuah jawaban dari tuduhan yang disampaikan. Dan saya merasa bahwa Paula di sini nggak akan mengatakan sesuatu yang nggak dipicu dulu oleh pihak seberang. Kalau karir mereka berdua gimana, Mas Den, bisa diterawang mungkin setelah bercerai ini akan seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat dari secara long term ini, semuanya ini akan baik-baik saja. Artinya apa? Ya mereka akan tetap menjadi persohor yang terus kemudian kaya raya dengan bisnis yang banyak. Tapi apakah mereka akan lebih bersinar dibandingkan kalau mereka itu enggak? Kalau menurut saya akan tetap lebih bersinar saat mereka ini bersama. Karena kalau ini terus kemudian termaafkan, Indonesia ini pasti akan jatuh simpati pada keluarga ini. Ini pasti akan menjadi sebuah hal yang akan menaikkan mereka jauh lebih lagi. Tapi jika mereka ini akan berpisah, sinar masih ada, tapi tidak seterang kalau mereka bersama. Karena saya masih tetap menganggap bahwa Rizky Bilar, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, ini adalah orang-orang yang memang mereka bersinar ya dengan cara mereka sendiri. Tapi kemudian lebih lompatannya itu jauh saat mereka itu menikah dan memiliki keturunan. Jadi saya merasa bahwa Paula ini juga jimatnya Baim. Nah, di mana dia akan cari jimat yang sakti itu lagi gitu. Apalagi dengan dua anak yang luar biasa ini. Kalau menurut saya sih ini sebuah hal yang akan merubah arah dan kecepatan laju karir dari Baim Wong ini dari sebelumnya. Dan untuk Paula kalau menurut saya kalau dia di sini memang akhirnya nanti terbukti perselingkuhan itu ya karirnya akan meredup. Tapi jika tidak, nah ini akan semakin bersinar. With or without Baim Wong. Karena dia masih akan tetap mendapatkan simpati dari ibu-ibu seluruh dunia yang Indonesia ya maksudnya. Yang mengetahui kasus ini maksud saya. Yang dia harus menjadi ibu yang berpisah dari kedua anaknya. Kayak Maya Estianty dulu lah. Ya kan? Tuduhannya kan juga sempat ya dulu seperti itu. Terus kemudian dipisahkan dari anaknya. Dan semoga akan bisa seperti Mbak Maya akan mendapatkan ganti yang lebih botak, lebih kaya gitu. Dan lebih sohor. Tapi harapan saya sih ya keduanya akan menemukan jodoh. Dan itu pasti ada. Iya, gimana tuh Mas Den untuk jodoh mungkin setelah mereka berdua resmi bercerai? Tampaknya kan Kak Paula juga lagi menikmati masa jandanya ya dan sedang enak-enaknya bekerja lah. Belum. Oh belum, oke. Belum diputuskan. Ya kalau secara agama kalau udah ditalak emang udah sih ya. Masih udah ya. Iya gimana? Keduanya akan bertemu dengan pasangan mereka lagi. Walaupun saya tetap melihat bahwa Paula sepertinya akan lebih lama dibandingkan Baim. Nah, kenapa seperti itu? Karena Paula ini pasti akan yang mengguncang jiwanya itu saat terpisah dengan kedua anaknya. Nah, Paula saya pikir akan mendapatkan pertolongan dari teman-temannya pengajian mungkin yang akan mengarahkan ke arah mana hidupnya. Bisa saja bernasib beruntung seperti Iris Bella atau mungkin akan menjanda lebih lama seperti Inara Rusli. Belum ya? Iya, tapi ya saya pikir sih ini sepertinya jalan yang memang harus dilalui agak lebih panjang dan ya kayaknya bisa memulai bisnis skincare bersama dengan Dr. Richard Lee. Atau apapun yang saya pikir ya Paula masih terlihat apa ya kalau saya kira masih pas ya untuk menjadi model apalagi kalau modelnya sekarang modest fashion busana muslim seperti itu dan nggak akan berkekurangan karena dia masih akan menjadi ibu dari kedua anaknya. Nah Baim ini kalau saya lihat dia akan ketemu dengan seorang wanita yang lebih muda. Bisa saja ketemunya ini di tempat syuting karena Baim sedang meniti karirnya menjadi seorang filmmaker di sini, produser, sutradara dan saya merasakan bahwa Baim akan jatuh cinta lagi, ketemu seorang wanita, lebih muda kembali, terus kemudian ya mereka akan menikah dan memiliki keturunan. Sedangkan kalau Paula sepertinya sebelum akhirnya dia merasakan bisa memberikan kebahagiaan kepada dua anaknya, sepertinya dia akan nggak terlalu memikirkan akan memiliki keturunan. Tapi ya kita doakan yang terbaik, tapi akan lebih baik jika kalian mendoakan diri kalian sendiri karena apa-apa mereka berdua nggak akan apa yang ya, kalian alami lah kira-kira begitu. Apalagi kalau kalian nulis yang enggak di sosial media. Ingat, komentari sesuatu itu dengan sebaik-baiknya karena apapun yang kita komentarkan itu akan terus di sana selama-lamanya. Mas Den, banyak yang bilang Bang Baim ini apa ya, centil, genit, maksudnya gampang akrab gitu ke perempuan-perempuan. Ini artinya bisa dibilang Bang Baim tuh lebih mudah untuk jatuh cinta lagi dibanding Kak Paula.
Seperti apa? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau saya kira sih enggak ada hubungan secara langsung. Karena Baim melakukan seperti itu ya karena ya Baim dari dulu memang seperti itu. Mau ke Nikita Mirzani ya pernah ya ada videonya begitu atau kayak yang lain. Kalau saya pikir sih nggak bisa kita justifikasi ya. Selama si temannya ini tadi merasa nyaman dan ya terbukti nggak pernah ada hubungan apapun. Tapi kalau seandainya, nah ini seandainya nanti yang diperkarakan di sini adalah sebagai istri, dia pergi tanpa izin dan dipeluk dan dicium pria lain. Makanya karena itu ada dugaan selingkuh sehingga pantas untuk diceraikan. Nah, kalau itu terucap dari seorang pria yang terlihat akrab bersama orang-orang yang lain, saya pikir ibu-ibu ini di seluruh Indonesia pasti akan beramai-ramai menghujat. Jadi kalau saya kira sih, ya ini harus apa ya, kalau saya lihat, jangan meninggalkan sesuatu untuk dijadikan sebuah aib di masa depan. Dan kalaupun mau begitu sebaiknya jangan di depan kamera. Itu bisa dilihat nggak nih Mas Den? Udah ada belum sih sosoknya yang deket sama Bang Baim? Ya belum lah. Karena ya memang ini kejadian yang saya pikir. Maksudnya untuk dalam hal balas dendam gitu, mungkin untuk memenuhi egonya atau emosinya gitu Mas Den. Biasanya kan hal itu sering terjadi. Saya pikir baik Baim dan Paula ini masih memikirkan kedua anaknya ya. Jadi nggak akanlah ini terus kemudian dijadikan sebuah hal yang bahkan saat Baim pun terpaksa mengungkapkan perselingkuhan itu, saya masih tetap merasakan ada penyesalan di hatinya. Jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya mereka berdua ini jauh di dalam hati itu, terutama Paula yang masih sangat menyayangi. Tetapi terjadi ini memang sudah kadung. Dan sekali lagi ini mirip kasusnya Agus nih, udah kadung ditonton sama orang-orang, jadi ya udah kadung memilih sisinya di sini. Kalau tinju itu sudutnya di sana, ya sudah ya kita akan berlawanan. Tapi apa yang terjadi ini bisa saja loh ternyata dipengaruhi oleh netizen. Kalau ternyata netizen di sini mengarahkan mereka kembali, ya mereka bisa saja akan berjumpa lagi. Tapi untuk saat ini saya pikir keduanya nggak sedang dekat dengan orang yang lain. Tapi, coba kita lihat. Kayaknya orang-orang yang berharap dengan bercerainya mereka, kesempatan ini terbuka untuk mereka bisa saling mendekati. Misalkan orang yang naksir Paula atau orang yang berharap dikawinin nama Muhammad Ibrahim ini. Nah, mereka udah berharap-harap nih, mereka udah merencanakan sebuah strategi agar bisa ketemu, mungkin terus kemudian ngobrol, terus kemudian terjadilah seperti itu. Bisa saja. Tapi untuk Baim dan Paula sepertinya karena anak, mereka fokus dulu untuk hal ini. Terakhir, Mas Den mungkin bisa dilihat nggak di Terawang, mungkin dari anak-anaknya mereka mungkin nanti akan seperti apa gitu. Maksudnya kan yang besar Piano ya kalau salah. Itu kan dia kayaknya udah mengerti ya soal perpisahan orang tuanya gitu. Dia kira-kira nanti bakal gimana nih setelah bercerai orang tuanya? Atau keluarganya juga bakal gimana, keluarga Paula atau Bang Baim? Kalau saya ya jadi mereka ya, saya sekolahin mereka di luar negeri sih. Biar nggak ketemu sama orang-orang yang terus nanti kebayang nggak dijemput sekolah. Terus tiba-tiba orang tua muridnya nanti ngomongin, terus kedengeran nama temennya, terus diomongin. Aduh, saya nggak kebayang kalau harus seperti itu. Ya ini adalah resiko ya, memiliki dua orang tua yang seorang public figure. Tapi ya tetap sebagai seorang manusia yang ingin memiliki orang tua kandung yang utuh, menyayangi, care sama kita, hidup bersama dengan kita. Itu saya pikir nggak bisa dinilai dengan uang sebanyak apapun. Jadi kalau ini mungkin memang sudah nggak bisa didapatkan, kesehatan mental, ini saya kira harus diutamakan dan sebaiknya mereka kalau bisa sih ya, mungkin tumbuh sehingga mereka dewasa, itu nggak di Indonesia. Mungkin mereka umur 19, 20, 21 mau balik ya udah jadi seseorang yang siap untuk menghadapi apapun yang terjadi dan tahu. Jadi kalau ini mungkin memang sudah nggak bisa didapatkan kesehatan mental, itu saya nggak kepikiran kalau aduh anak ini nanti hidup dengan di sekolah dijadiin omongan. Di rumah juga pasti kan permintaan untuk ketemu sama orang tua, terus kemudian nanti Baim ngomong apa tentang Paula ke anaknya, kita nggak pernah tahu. Belum lagi kalau nanti ternyata Baim memiliki pasangan baru, terus pasangannya cemburu sehingga mengatakan sesuatu tentang mama kandungnya, ya kan? Atau sebaliknya, nggak ada saya rasa buku ataupun sebuah teori yang bisa menjustifikasi dan menemukan hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kartu saya berbicara itu, tapi semoga ya kedua anaknya akan lebih tangguh dan all the best lah. Kalau menurut saya nggak ada yang menginginkan perceraian, tapi ya ini memang harus terjadi. Ya semoga ini cepat aja lah, karena ini kayak rasa sakit yang segera dilewati, segera pulih, segera move on. Walaupun menimbulkan bekas. Untuk kalian semua yang mengalami hal yang serupa,
bingung dalam persimpangan, harus memutuskan akan berpisah atau tetap bersama, kalian bisa juga saya bacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini, dan izinkan saya untuk memberitahukan kira-kira apa jalan yang terbaik untuk kalian semua. Ini berbayar ya, jadi jangan terus dibilang ini gratis, karena kalau gratis kebayang saya harus baca ribuan orang setiap minggunya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.